Selamat siang anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan sistem reproduksi pada manusia, yakni pembelahan sel. Yang berikut, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita. Kemarin yang kita sudah pelajari sampai pada pria. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang organ reproduksi pada wanita. Ini adalah gambar dari organ reproduksi pria yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Bentuk organ reproduksi pada wanita dapat kita lihat pada gambar ini. Mari kita lihat setiap bagian organ reproduksi pada wanita. Yang pertama kita mulai dengan vagina, ini namanya vagina. Selanjutnya setelah vagina, ini kita sebut dengan cervix. Cervix itu nama lainnya adalah mulut rahim. Yang berikut adalah rahim atau kita sebut dengan uterus. Yang berikut kita lihat ini namanya oviduk. Seterusnya kita lihat lagi yang bulatan-bulatan kecil yang kalian lihat pada gambar itu adalah ovum. Ovarium, pada wanita ada 2 ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Lalu ada fimbre. Yang pertama mari kita bahas satu persatu fungsi dari organ reproduksi pada wanita. Kita mulai dari vagina. Vagina punya fungsi hampir sama dengan penis pada pria, yaitu alat kopulasi. Vagina juga punya fungsi lain sebagai jalur keluarnya bayi pada saat hendak lahir, dan juga sebagai saluran keluarnya menstruasi. Setelah vagina kita menuju ke cervix. Cervix itu nama lainnya adalah leher rahim atau biasa juga disebut dengan dasar rahim. Berbentuk melingkar dan berbatasan langsung dengan vagina. Cervix tersusun atas bagian yang berserat dan juga berotot. Cervix tersusun atas bagian berserat dan berotot. Cervix punya fungsi yang pertama untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, yang berikut mengarahkan air mani ke dalam rahim, dan yang berikutnya mendukung kepala bayi saat hendak dilahirkan. Jadi kepala bayinya tertumpu pada cervix. Yang berikut kita lihat lapisan bagian organ reproduksi wanita adalah uterus. Uterus itu secara ilmiah punya 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium, ada lapisan myometrium, dan lapisan paling dalamnya adalah lapisan endometrium. Rahim pada wanita mempunyai kemampuan untuk elastis, alias bisa membesar dan juga bisa mengecil sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya seorang wanita sedang hamil, maka dengan sendiri uterus pada wanita akan membesar. Kalau tidak sedang hamil, maka rahimnya tetap ukurannya kecil. Bagian yang berikut adalah oviduk. Oviduk nama lainnya tuba fallopi. Oviduk merupakan saluran reproduksi yang berperan sebagai jalannya ovum dari ovarium menuju uterus. Nah, pada wanita, tempat berlangsungnya pembuahan berlangsung di oviduk. Jadi proses pembuahan berlangsung di oviduk. Jadi
Biasanya sperma masuk melalui vagina, akan diteruskan sampai di oviduk, lalu ovarium akan menghasilkan sel telur, sperma dengan sel telur akan bertemu di oviduk, maka terjadi proses pembuahan. Yang berikut kita lihat ada ovarium. Ovarium pada perempuan atau pada wanita punya dua ovarium. Ovarium sebelah kiri dan juga ovarium sebelah kanan. Ovarium punya fungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi telur diproduksi pada ovarium. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga punya fungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Yang berikut kita akan bahas proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada bagian pembelahan sel sebelumnya sudah pernah dibahas berkaitan dengan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu berlangsung pada organ reproduksi pria, yaitu proses pembentukan sperma atau sel kelamin jantan. Berikut ini adalah gambar dari proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Mulanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini akan mengalami proses pembelahan meiosis tahap 1, akan membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 2 dan terjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatid. Spermatid ini akan terdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, anak-anak, spermatogenesis ini akan berlangsung di dalam testis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, testis punya fungsi untuk menghasilkan sel sperma. Proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma itu dipengaruhi oleh kerja dari beberapa hormon, dan pekerjaan hormon itu dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon perangsang folikel dan juga hormon lutein. Hormon lutein itu biasanya kita sebut dengan LH. Hormon LH itu akan menghasilkan hormon testosteron. Biasanya pada masa pubertas, laki-laki akan mengalami proses perkembangan secara seksual di mana tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Sel sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis terdiri atas kepala, leher, dan juga ekor. Pada bagian kepala sperma itu mengandung inti dan juga akrosom. Akrosom ini mengandung enzim dan juga akrosin yang bersifat protein. Nah, enzim ini akan membantu sperma untuk dapat menembus lapisan pelindung sel telur ketika akan terjadi proses pembuahan. Nah, bagian tengah dari sel sperma itu terdapat banyak mitokondria sebagai penghasil tenaga untuk pergerakan sel sperma. Jadi sel sperma itu dia bergeraknya aktif sekali, cepat. Nah, untuk bisa bergerak cepat, maka mitokondria ini yang punya fungsi memberikan energi bagi sperma sehingga bisa bergerak. Nah, yang berikut, bagian ekor dari sperma itu selalu bergerak sehingga sel sperma dapat mencapai ovum. Yang berikut kita lihat
berkaitan dengan proses pembentukan sel telur atau kita sebut dengan oogenesis. Oogenesis akan dimulai dari pembelahan sel induk telur. Sel induk telur itu kita sebut dengan oogonium. Nah, oogonium terdapat di dalam ovarium. Sejak masih bayi, dalam kandungan hingga dewasa, oogonium dalam ovarium akan mengalami proses perkembangan. Oogonium pada masa bayi akan memperbanyak diri secara mitosis, membentuk oosit primer. Ketika bayi perempuan berusia 6 bulan, biasanya oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Namun, oosit primer akan berhenti membelah ketika wanita atau anak perempuan mengalami masa pubertas. Nah, pada masa puber, oosit primer akan melanjutkan proses pembelahan meiosis 1. Pada meiosis 1 ini, oosit primer akan membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran. Sel yang berukuran besar kita sebut dengan oosit sekunder, sedangkan sel yang berukuran kecil kita sebut dengan oosit primer. Sel yang berukuran besar kita sebut dengan oosit sekunder, sedangkan sel yang berukuran kecil kita sebut dengan oosit primer, atau biasanya juga disebut dengan badan kutub primer. Yang berikut, oosit sekunder akan melanjutkan tahap ke meiosis 2. Namun ketika sampai di tahap meiosis 2, tidak diselesaikan sampai tahap akhir, tetapi akan berhenti sampai terjadi proses yang namanya ovulasi atau proses pembuahan. Jika tidak terjadi proses pembuahan, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Jika terjadi pembuahan, maka oosit sekunder dan badan kutub primer akan melanjutkan ke meiosis 2. Jadi kalau terjadi pembuahan, maka oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Tetapi jika terjadi pembuahan, maka oosit sekunder dan badan kutub primer akan melanjutkan tahap meiosis 2. Pembelahan oosit sekunder akan menghasilkan 1 ootit dan 1 badan sekunder, badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer secara bersamaan akan menghasilkan 2 badan kutub sekunder. Jadi, dari meiosis 2 dihasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder ini ootitnya, dan 3 badan kutub sekunder 1, 2, 3 yang ini. Selanjutnya, ketika badan kutub sekunder ini akan mengalami degenerasi. Sementara itu, ootit akan berkembang membentuk ovum atau sel telur. Ootit yang ini membentuk ovum atau sel telur. Ovum yang telah masak dihasilkan setelah anak perempuan masuki masa puber. Biasanya pelepasan ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium itu kita sebut dengan proses ovulasi. Bersamaan dengan keluarnya ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium, dinding rahim akan menebal untuk mempersiapkan perkembangan janin. Namun, dinding rahim dan ovum akan meluruh dan diikuti dengan pendarahan apabila tidak terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, peristiwa meluruhnya dinding rahim dan ovum itu kita sebut dengan menstruasi.
Yang berikut kita akan lihat siklus menstruasi pada wanita. Seorang wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, pendarahan ini kita sebut dengan fase menstruasi. Nah, menstruasi pada wanita itu berlangsung secara periodik. Periodik itu artinya teratur, sehingga biasanya kita sebut dengan siklus menstruasi. Nah, umumnya siklus menstruasi pada wanita itu berlangsung selama 28 hari. Tetapi ada juga wanita-wanita tertentu yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Biasanya bisa disebabkan karena hormon atau bisa juga disebabkan karena nutrisi yang tidak memadai. Yang berikut kita lihat fertilisasi. Kalau kalian lihat pada gambar, itu ada gambar sperma yang sedang bergerak untuk bertemu dengan ovum di oviduk atau tuba fallopi. Ketika sperma dengan ovum bertemu, maka terjadi proses pembuahan, lalu hasil dari proses pembuahan itu akan menempel pada dinding rahim. Nah, sebulan sekali biasanya ovarium akan melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap untuk dibuahi. Peleburan antara sel telur dengan sperma itu kita sebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi, seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, terjadi di dalam tuba fallopi dan akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan menjadi bakal berkembangnya zigot dari zigot janin sampai pada masa 9 bulan, maka ibu akan melahirkan dan terbentuklah seorang manusia baru. Yang berikut kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kesehatan organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia itu kalau tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, penyakit pada organ reproduksi manusia ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya artinya bisa cepat disembuhkan. Nah, kita bahas satu persatu apa saja penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi pada manusia. Yang pertama kita akan bahas keputihan. Keputihan itu dibagi dua, ada keputihan yang normal, ada keputihan yang tidak normal. Keputihan yang normal itu biasanya ditandai dengan keluarnya cairan tapi bening. Biasanya menjadi simbol bahwa perempuan mengalami masa subur atau mendekati masa haid. Nah, penyakit keputihan akan dikatakan berbahaya jika keputihan ini sudah berwarna, sudah berbau, dan juga membuat gatal di sekitar area kemaluan. Nah, keputihan biasanya disebabkan karena infeksi jamur Chlamydia trachomatis, bisa juga jamur atau bakteri Candida albicans, bisa juga bakteri Gardnerella vaginalis, atau ada juga bakteri Trichomonas vaginalis. Jadi, nama dari bakteri-bakteri dan jamur ini yang biasanya mengganggu alat kelamin pada wanita sehingga menyebabkan terjadinya penyakit keputihan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang wanita supaya tidak mengalami keputihan? Yang pertama, kita harus menjaga kelembaban alat kelamin. Artinya, setiap kali kita selesai WC atau buang air, maka kita harus segera membersihkan dan lap supaya tidak basah. Yang berikut, pada saat kita haid, kita harus rajin untuk mengganti pembalut. Tidak boleh menggunakan satu pembalut sepanjang sehari. Yang berikut, kita juga tidak boleh terlalu sering menggunakan sabun-sabun
kewanitaan. Sabun-sabun kewanitaan itu bisa memicu timbulnya penyakit keputihan. Yang berikut penyakit gonore atau kita sebut dengan kencing nanah. Penyakit gonore atau kencing nanah ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menghindari kontak seksual dengan penderita. Kalau orang-orang yang kena penyakit gonore disarankan untuk tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai diri mereka sembuh. Yang berikut ada penyakit sifilis atau kita sebut dengan penyakit raja singa. Penyakit raja singa ini ditandai dengan adanya luka pada alat kelamin, pada rektum, lidah, atau bibir, tapi tidak terasa sakit. Biasanya penyakit raja singa ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit sifilis adalah kita harus menghindar dari orang yang menderita penyakit ini. Tidak boleh melakukan kontak langsung dengan luka atau antar kulit dengan orang yang mengalami sifilis atau raja singa. Lalu kita juga tidak boleh terkena lendir atau selaput lendir dari orang yang terkena sifilis. Penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini cukup terkenal, salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya. Obat untuk menyembuhkan. Kalau obat untuk mencegah perkembangan virus ada, tapi obat untuk menyembuhkan secara total belum ada. Nah, penyakit AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Biasa disebabkan oleh virus HIV. Pencegahannya dengan cara satu, kita tidak melakukan kontak seksual dengan penderita HIV/AIDS. Yang kedua, kita juga tidak boleh menggunakan jarum suntik yang sama untuk kita dan penderita HIV/AIDS. Kalau bersentuhan, berpelukan dengan orang yang mengalami HIV/AIDS tidak menjadi masalah. Yang berikut penyakit herpes genitalis. Penyakit herpes genitalis itu ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur, mulut, dan biasanya terasa sakit. Bintil-bintil itu semacam jerawat atau semacam bisul yang ada di sekitar alat kelamin, dubur, dan juga mulut. Nah, herpes genitalis itu disebabkan oleh virus namanya herpes simplex tipe yang kedua. Caranya juga sama, mencegah atau menghindari kontak seksual dengan penderita. Kontak seksual artinya tidak boleh melakukan hubungan seksual. Yang berikut penyakit prostatitis. Prostatitis itu penyakit yang dialami oleh pria, yaitu penyakit yang ditandai adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu lama. Jadi laki-laki itu tidak boleh aktivitasnya itu berlebihan, terutama duduk saja dalam waktu yang lama, karena itu bisa mengganggu atau menyebabkan iritasi pada prostatnya. Yang berikut, penyakit epididymitis. Penyakit epididymitis juga penyakit yang dialami oleh pria pada saluran epididymis. Nah, penyakit ini disebabkan karena iritasi zat kimia atau komplikasi atau juga bakteri coliform dan infeksi chlamydia. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan adalah menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Tadi upaya untuk mencegah
penyakit reproduksi tadi Ibu sudah jelaskan untuk yang perempuan, sedangkan untuk yang laki-lakinya, yang pertama mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Jadi laki-laki yang suka mandi dengan air panas harus mengurangi kebiasaan mandi air panas itu sekarang. Yang berikut, melindungi testis selama beraktivitas, terutama yang suka bertengkar, baku pukul, menggunakan otot, harus melindungi area testis supaya tidak kena tendangan atau kena pukulan. Yang berikutnya, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan kesehatan organ reproduksi. Mohon untuk dipelajari dengan baik, dan juga hal-hal yang masih kurang pada video ini bisa dicari di dalam buku atau di internet. Terima kasih, sekian, selamat malam.